Syaratul Siti Ruqoyah, NIM E20193126. Saya dari Prodi Akuntansi Syariah 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Saya di sini akan memberikan tanggapan dari video Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LCMEI, yang berjudul Ekonomi Tertutup dengan Kebijakan Pemerintah. Yang pertama yaitu ekonomi 3 sektor. Sistem perekonomian 3 sektor merupakan perekonomian yang terdiri dari sektor-sektor rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Terdapat kelemahan pada sistem persaingan sempurna pada tahun 1930 terjadi depresi besar, sehingga campur tangan pemerintah dibutuhkan untuk mengatur kegiatan ekonomi agar sistem pasar bebas dapat berjalan secara efisien. Kelemahan tersebut antara lain keadaan yang diasumsikan jauh dari kenyataan, adanya perbedaan yang mencolok antara keuntungan yang diperoleh masyarakat dengan yang diperoleh perusahaan, distribusi pendapatan tidak merata, dan tingkat penggunaan tenaga kerja yang tidak penuh sehingga terjadi pengangguran besar-besaran. Terdapat dua perubahan penting dalam perekonomian, yaitu pungutan pajak akan mengurangi agregat melalui pengurangan konsumsi rumah tangga, dan pajak memungkinkan pemerintah melakukan pembelanjaan dan ini akan menaikkan pembelanjaan agregat. Peranan pemerintah dalam perekonomian 3 sektor diantaranya membuat peraturan-peraturan untuk mempertinggi efisien kegiatan ekonomi, antara lain yaitu menciptakan suasana ekonomi dan sosial yang mendorong ke arah terciptanya kegiatan ekonomi yang efisien, menciptakan persaingan bebas, menghapus kekuatan monopoli, menyelenggarakan sendiri berbagai kegiatan ekonomi, dan menjalankan kebijaksanaan moneter dan fiskal. Yang kedua yaitu aliran-aliran pendapatan dan pembelanjaan dalam ekonomi 3 sektor. Campur tangan pemerintah dalam perekonomian akan menimbulkan 3 jenis aliran baru dalam sirkulasi aliran pendapatan. 3 jenis aliran yang baru tersebut adalah: 1. Pembayaran pajak oleh rumah tangga dan perusahaan kepada pemerintah. Pembayaran pajak tersebut menimbulkan pendapatan kepada pihak pemerintah. Ia merupakan sumber pendapatan pemerintah yang terutama. Yang kedua, pengeluaran dari sektor pemerintah ke sektor perusahaan. Aliran ini menggambarkan nilai pengeluaran pemerintah ke atas barang-barang dan jasa yang diproduksikan oleh sektor perusahaan. Yang ketiga, aliran pendapatan dari sektor pemerintah, sektor rumah tangga. Aliran itu timbul sebagai akibat dari pembayaran ke atas konsumsi faktor-faktor produksi yang dimiliki sektor rumah tangga oleh pemerintah. Pembayaran oleh sektor perusahaan sekarang dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu yang pertama pembayaran kepada sektor rumah tangga sebagai pendapatan kepada faktor-faktor produksi. Yang kedua yaitu pembayaran pajak pendapatan perusahaan kepada pemerintah. Pendapatan yang diterima rumah tangga sekarang berasal dari 2 sumber, yaitu yang pertama dari pembayaran gaji dan upah, sewa, bunga, dan utang oleh perusahaan. Yang kedua dari pembayaran gaji dan upah oleh pemerintah. Jenis-jenis pajak yang diikuti pemerintah. Pajak adalah iuran wajib yang dibayar oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum untuk membiayai pengeluaran kolektif guna meningkatkan kesejahteraan umum yang balas jasanya tidak diterima secara langsung. Secara menyeluruh, pengelompokan pajak dilakukan berdasarkan 3 faktor, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan pihak yang menanggung. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak pribadi atau perorangan dan badan yang harus dibayar secara periodik berdasarkan surat ketetapan pajak. Contohnya pajak penghasilan PPh dan pajak bumi dan bangunan PBB. Pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dikenakan terhadap setiap perbuatan atau peristiwa ekonomi dan dipungut tanpa surat ketetapan pajak. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak penjualan (PPN), pajak pertambahan nilai (PPN), bea materai, dan cukai.
Yang kedua, berdasarkan pihak yang memungut. Berdasarkan pihak yang memungut, pajak dibedakan menjadi pajak negara dan pajak daerah. Yang pertama, pajak negara. Pajak negara atau pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat. Pajak pusat merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang akan digunakan untuk pembiayaan bangunan. Pajak pusat diatur dalam suatu peraturan yang disebut Undang-Undang tentang Perpajakan Nasional. Pajak negara adalah pajak bumi dan bangunan PBB, pajak penghasilan PPH, pajak pertambahan nilai PPN, pajak penjalan PPN, dan bea materai. Pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah. Pajak daerah merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah. Setiap daerah mempunyai objek pajak tersendiri. Hal ini sesuai dengan peraturan daerah masing-masing. Pajak daerah diatur dalam suatu peraturan yang disebut Peraturan Daerah Perda. Pelaksana memungutnya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Contoh pajak daerah adalah iuran kebersihan, retribusi masuk terminal, pajak tontonan, pajak reklame, retribusi parkir, dan retribusi galian pasir. Berdasarkan sifatnya, pajak dibedakan menjadi pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang memperhatikan kondisi atau keadaan wajib pajak. Dalam hal ini, penentuan besarnya pajak harus ada alasan objektif yang berhubungan erat dengan kemampuan membayar wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk pajak subjektif ialah pajak penghasilan PPH. Yang kedua, ada pajak objektif. Pajak objektif adalah pihak yang berdasarkan pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan wajib pajak. Jenis pajak yang termasuk dalam pajak objektif adalah pajak penambahan nilai PPN, pajak bumi dan bangunan PPB, dan pajak penjualan barang mewah PPNBM. Jadi kesimpulan dari ekonomi 3 sektor adalah perekonomian yang meliputi dalam sektor perusahaan, rumah tangga, dan pemerintah. Pajak yang dipungut pemerintah dapat dibedakan menjadi beberapa cara. Cara yang pertama adalah membedakannya dengan cara pajak langsung dan pajak tak langsung. Cara lain adalah pajak agresif, pajak proporsional, dan pajak progresif. Keseimbangan PN dapat ditujukan melalui 2 pendekatan, yaitu pendekatan pengeluaran agregat, penawaran agregat, dan pendekatan suntikan bocoran multiplier. Dalam ekonomi 3 sektor dapat dibedakan kepada 2 jenis, yaitu multiplier dalam sistem pajak tetap dan multiplier dalam sistem pajak proporsional. Jenis-jenis penstabilan otomatik yang utama adalah pajak proporsional dan pajak progresif. Program asuransi pengangguran. Sistem harga minimum. Kebijakan fiskal diskresioner dilakukan dengan menambah pengeluaran agregat pada waktu pengangguran, mengurangi pada waktu inflasi. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.